Allah tak pernah bosan sama kita, walaupun kadang-kadang kita maksiat kepada Allah, rezekinya tetap dikasih. Allah tak pernah bosan memberikan segala sesuatu yang sudah menjadi fasilitas kehidupan kita. Terlepas kita beriman atau tidak, Allah tetap berikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan hewan melata sekalipun Allah kasih rezeki. Manusia yang punya akal, baik yang beribadah atau tidak, nggak pernah dikurangi sama. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang kadang kurang masuk akal menurut kita. Nggak masuk akalnya kenapa? Karena biasanya orang-orang yang tidak ibadah, bahkan ya statusnya si muslim tapi nggak ibadah, rezekinya lebih banyak kan dia daripada kita yang ibadah. Ya Pak, betul apa betul? Ini tandanya Allah tidak pernah memandang orang kalau ngasih rezeki bukan masalah ibadah. Ibadah itu buat kita. Ibadah itu buat kita. Penghambaan ini buat kita, bukan buat Allah. Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Emang Allah butuh sama kita? Pak, nggak ada butuhnya sama sekali. Yang butuh kita. Kalau kita manusia saling membutuhkan. Anda tidak mungkin jadi orang hebat tanpa orang lain. Nggak bisa, Pak. Nah, yang konsep kedua yang diajarkan guru saya yang kedua adalah hidup dimanapun kamu, pasti kamu menemukan orang yang suka dan orang yang benci terhadapmu. Konsep hidup Pak sederhana Pak. Akhirnya kita tidak mungkin memaksakan orang untuk menyukai kita karena tidak ada konsep hidup semua orang suka sama kita. Ya Pak. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin orang benci semua kita. Sudah konsepnya inna likulli ahadin mubghidun wa muhibbun. Konsep hidup manusia itu ada yang suka, ada yang benci. Coba bapak-bapak tinggal di satu tempat, misalkan di sini lagi menurut saya tinggalnya. Pindah coba ke tempat lain. Pasti ketemu Pak dengan orang yang sama, cuma beda suka sama nama doang. Perilakunya sama. Itulah konsep hidup sederhana sekali. Jangan memaksakan, kenapa sih orang benci banget sama gue? Kenapa sih ada masalah apa sih? Udah biasa aja. Lama-lama juga orang yang benci sama kita stroke sendiri, mati sendiri. Ya Pak? Betul apa betul? Pak, ketika orang benci murka sama kita larinya untungnya apa Pak? Nguras tenaga doang manfaatnya. Cuekin aja. Lama-lama itu mati. Kalau udah mati mah gak ada lagi benci sama kita. Ya Pak? Ada orang mati ketika mati dalam kebencian sama kita urusin dia nolak, ada? Nggak ada. Jadi yang pertama orang hebat tujuan hidupnya hanya beribadah. Baik berumah tangga. Kalau kita rumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala karena niatnya ibadah, bukan karena menunaikan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ada batasannya, Pak. Anda menikahi seorang perempuan secantik apapun tidak ada batasannya. Ya Pak. Ibu-ibu menikahi seorang laki-laki karena ada kesuksesan dan ketampanannya, ada batasannya. Gak mungkin orang sukses selamanya. Pak, males banget. Beneran nih kayaknya sih waktu udah mendekati 29 kayaknya nih cuacanya. Pak, maksain bener bilangnya sih. Oke, yang pertama. Orang hebat, ciri yang pertama adalah hidupnya hanya untuk beribadah. Apapun yang dilakukan bernilai ibadah. Berumah tangga. Kalau orang berumah tangga ini nilainya karena Allah niat beribadah, ada pengertian, saling menutupi, saling melengkapi, saling menerima dan saling memberi. Itu adalah ibadah, Pak. Kita kalau menikahi seorang perempuan karena kecantikannya, ya 40 tahun masih untung, masih kelihatan cakep. Orang itu juga yang ngancurin kok. Iya kan? Pak, yang tadinya bininya viral kan, oh cakep, bener sekarang udah reot. Yang bikin reot siapa? Pak, siapa coba? Suaminya bukan? Emang orang lain? Syukuri aja Pak, syukuri aja. Itu dia ibadah. Seorang perempuan dinikahi seorang laki-laki karena ketampanan dan kesuksesan, nggak selamanya. Makanya niatnya lillahi ta'ala. Fluktuatif apa hidup? Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas.
sadar, itu kata Allah. Kalau orang lain mendapatkan pujian, ya itu juga pasti dapat pujian, Pak. Karena roda itu berputar. Nah kalau berputar, masa di atas terus? Ngotot pengen 3 periode jadi pemimpin, nggak bisa. Ya kan? Nah, maksudnya mulai nyindir. Karena ini yang kenyataannya begitu. Betul. Fakta apa fitnah? Udah, aku lupa. Pandit saya lupa. Yang dimana tadi. Yang kedua, ciri orang hebat adalah ayyakuna nafsul khalqi zahir. Orang hebat, orang baik itu, ciri yang kedua adalah di mana dia tinggal selalu memberi manfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena hakikat memberi itu punya kita, Pak, bukan punya orang. Anda memberi manfaat kepada orang lain itu punya Anda. Kalau Anda mendapat manfaat dari orang lain itu kan punya kita, Pak. Pak, ibu-ibu ada ini. Saya hanya berdua. Ada semangat habis ya. Akhirnya 3,26 berarti. Sebelum tanggal 30, tanggal 26 balik. Beri manfaat kepada orang. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang pertama hubungannya dengan surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan mengambil manfaat dari orang lain, Pak. Hari ini banyak orang yang mengambil manfaat dari orang lain, memanfaatkan situasi mumpung berpuasa, pertalite dari jadi pertama, nggak tahunya cuma beda warna. Wah, kesel banget saya, Pak. Secara pribadi, kenapa kendaraan saya nggak pernah ngisi yang lain, nggak tahunya pertama itu pertalite tanpa antri, cuma beda warna doang. Itu namanya ngambil hak orang, Pak. Kesel nggak, Pak? Kesel gak? Oh, aja gak kesel. Kasih manfaat bukan ngambil manfaat dari orang. Itu punya orang, Pak, hak orang. Menjadi masalah nggak nanti di akhir? Jadi masalah nggak? Justru kalau kita memberi kepada orang lain, dimanapun kita tinggal, insya Allah kita dapat manfaat dari apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Pak, orang baik dimanapun, ya walaupun resiko orang baik sekali lagi. Tadi di awal sudah saya sampaikan, setiap orang tidak mungkin senang semua, tidak mungkin benci semua, karena konsep hidup. Ya Pak, semua perbuatan kan kembali kepada kita, balasannya bukan buat orang lain, bukan. Oke, 3, dipercepat aja nih, nama punya sampai jam 13, maksudnya 13 Pak, jam 3, pamatan kalau sampai jam 3. Yang ketiga, ciri orang hebat itu, yang ketiga adalah ayyakuna an-nazu min syarri amin. Ciri orang hebat adalah yang ketiga, dimanapun dia tinggal gak pernah nyakitin orang. Yang kedua manfaat, yang ketiga gak pernah nyakitin orang. Pak, dalam konsep hidup sebetulnya, kalau menurut hawa nafsu kan enakan yang nyakitin ya daripada yang disakitin. Padahal konsep yang sebenarnya, orang yang disakiti itulah lagi punya kontrol, Pak. Nanti di akhirat, sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ini kenapa? Karena nyakitin orang. Sahabat jawab ketika ditanya sama Rasulullah, qalu al-muflisu bina man la dirham wa la mata. Kata sahabat, menurut kami si orang bangkrut itu yang sudah tidak punya harta, tidak punya uang. Awalnya sukses, kemudian bangkrut. Kalau bangkrut kan sukses dulu ya Pak. Kalau dari awal nggak punya, namanya susah itu bukan bangkrut namanya. Bangkrut itu awalnya sukses. Lalu kata Nabi, al-muflisu min ummati man ata fi yaumil qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin walakin farshata ma'ada wa dhalaba 'ada wa syafaqata ma'ada wa akhadha ma'ada. Ternyata orang bangkrut itu di dunianya sholat, Pak. Kata Nabi, umatku nanti di akhirat itu ada yang bangkrut. Di dunianya sholat, puasa, zakat, bahkan haji, bulan-balik, umroh tiap bulan. Tapi farshata ma'ada, dalam hidupnya sering nyakitin orang, caci maki orang, akhadha ma'ada, ambil harta orang.
Wa daraba hadza mukul orang tanpa kesalahan. Wa syafaka dama hadza mengalirkan darah orang. Itu mereka nanti, Pak. Kalau di dunia tidak sempat meminta ampun kepada orang yang disakitinya, maka kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang disakitinya, dizaliminya. Ketika semua kebaikannya tidak mencukupi membayar perbuatan zalimnya kepada orang lain, maka keburukan orang yang dizaliminya dilimpahkan kepadanya, maka orang tersebut semua tulihat jenar, kemudian dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Hati-hati. Ternyata dalam kehidupan bersosial bermasyarakat itu harus kita perhatikan juga. Jangan alhamdulillah ya doang. Sholat bagus, puasa bagus, tapi yang ada tangganya titin dulu. Percuma, Pak. Nanti akan terbuang semua. Artinya soal Al-Imran ayat 112 mengatakan kepada kita, duribat alaihimul dhillah aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di dalam Al-Quran ayat muqarranahnya banyak banget, Pak. Muqarranah itu berbarengan antara ibadah vertikal dengan ibadah horizontal. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat itu ibadah kita buat Allah. Nilainya tidak ada berpengaruh kepada orang lain. Bapak sholat buat bapak, bapak haji buat bapak, tapi ketika zakat buat bapak dan ada hubungannya kepada manusia yang lainnya. Tiga, yang keempat, ciri orang hebat adalah ayyakuna amma fi aidin nasi aisan. Orang hebat itu gak pernah mikirin punya orang, gak pernah terbuai, apalagi mau ngakalin punya orang gitu. Pak, di luar sana kan banyak tuh bahasanya, ada perempuan yang merebut suami orang. Namanya apa? Namanya apa? Bu apa bu? Tadi nanya ibu. Bu, apa pun namanya bu? Apa bu? Kenapa sih perempuan itu mau merebut suami orang? Karena dia pikir itu laki-laki, kalau jadi lakinya, kalau jadi suaminya enak kali ya. Padahal pelakor itu gak nyaman sama sekali, Pak. Pak. Gak ada air minum. Ayo, gak perlu iri dengan punya orang. Hidup itu sudah diukur sama Allah, dan hidup itu nyaman karena sesuai ukuran. Hidup itu punya ukuran, punya batasan, Pak. Coba, batasan kita seberapa sih? Bapak punya rumah 3 tingkat, ditidurin semua apa enggak? Jangan satu rumahnya, satu kamar aja ukuran 5 meter kali 5 meter, tidur guling-gulingan. Dari ujung sampai ujung tuh tidurin semua. Enggak, sesuai dengan batasan aja, ya Pak. Apalagi kan kalau sudah mati, ukurannya 1 meter kali 2 meter doang, mau duit ratusan miliar, triliunan, nggak ada gunanya, nggak ada. Jangan sudah mati masa hidup memang semua kita bisa nikmati, Pak. Bisa dinikmati itu uang. Nah, Bapak punya mobil 3, bisa dipakai semua? Bisa? Hebat benar kalau bisa. Kaki kiri di mobil yang satu, kaki kanan di mobil yang satu, jaga gitu. Naik motor dua-duanya. Kagak, gak usah sombong. Kita sudah dikasih isyarat sama Allah. Berapapun hartamu dalam kehidupan hanya cukup batasan. Dan yang kedua sesuai dengan ukuran. Pak, Bapak, saya pakai bajunya XL, size-nya XL. Isyarat, kasih tahu XL baju saya. Harganya 200.000 nyaman, saya pakai ukuran saya. Bapak beliin saya harganya 5 juta, tapi size-nya S. Walaupun mahal kagak kepake, nggak nyaman saya pakai. Begitu ngelihat kehidupan orang itu begitu, Pak. Ini kadang kita melihat enak benar ya, punya suami udah ganteng, kaya, sukses, enak kali kalau jadi lakinya dia. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Begitu juga sebaliknya kalau kita melihat seorang perempuan cakep, cantik, gitu ya. Dan kalau jadi bini kita belum tentu juga dia demen kita, ya Pak. Udah biasa aja, syukuri aja. Ibu punya suami jelek, hitam, pendek, hidup, syukuri aja. Aman. Kagak ada yang diincar.
Ya Pak, Bapak juga sama, punya bini biasa-biasa aja. Udah biarin aja. Selamat Pak, kagak digangguin yang lain. Coba dia cakep. Sama jantungan lu tiap hari. Kenapa sih orang-orang cakep pada cerai? Apakah mereka tidak puas? Ya memang konsep hidup begitu Pak, karena hidup itu lihatnya sawang sinawang. Tahu nggak sawang sinawang? Cuma melihat lahiriahnya doang, sisi luarnya doang. Orang keluar tiap hari mobilnya menggunakan udah betulan senang orang, kan? Yakin tuh Pak? Orang hari ini Alfa, besok Mercy keluar dari rumahnya dari garasinya. Yakin orang bahagia? Yakin? Belum tentu. Bisa jadi keributan. Mikirin keributannya dari teman Malaysia ganti mobilnya. Diakalin lagi nomornya ditutupin. Lalu apa kenikmatan dunia? La in syakartum wa itta'azama rabbukum wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Letak kebahagiaan adalah pada saat kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Bini saya cerewet, Ustaz, sama aja di mana-mana perempuan begitu. Ya Pak, bini saya mau ngomel dulu. Ya coba cari deh yang perempuan yang gak pernah ngomel, yang udah mati baru gak ngomel. Ya Pak, Pak, ada kagak perempuan yang namanya perempuan gak ngomel Pak? Orang perempuan sendiri yang ngakuin kok. Kalau ada laki-laki ngomong dulu, apa kata ibu? Mulutnya kayak perempuan. Ibu-ibu yang ngomong. Berarti apa itu? Perempuan yang membawel. Ya Pak? Bu, pulang itu. Ciri orang hebat dan keempat, jangan suka kepo sama orang. Jangan suka iri sama punya orang. Syukuri aja jangan ada. Ya Pak, apalagi merugikan orang, apalagi direbut punya orang, apakah senang? Konsep dalam hadis kursi, apa kata Allah? If amil khair, fa innahu miftahul jannah wa yakunu ilaiha, wa jadani bisyar, fa innahu miftahul nar wa yakunu ilaiha. Pegang benar, kuat-kuat Bapak. Kerjakan sesuatu yang baik karena yang baik itu menenangkan, dan tinggalkan yang buruk karena yang buruk itu tidak menenangkan, membuat pelakunya resah. Sekecil apapun kebaikan menenangkan, tapi sekecil apapun keburukan maka pelakunya tidak akan pernah tenang. Apalagi perbuatan buruknya besar banget, yang dia gak bakalan tenang Pak itu. Walaupun senyum-senyum dari paksa itu juga, gitu. Yang terakhir yang kelima, ciri orang yang hebat adalah ayyakuna lil mauti musta'iddan. Ciri orang yang hebat yang kelima adalah setiap hidupnya dipersiapkan buat bekal kematiannya. Jadi kita ini harus siap-siap Pak menghadapi kematian. Karena kita pasti mati kan? Pak, pasti mati ya? Kapan? Nggak tahu lah. Yang jelas kita pasti mati, tapi kita nggak pernah tahu. Allah sudah kabarkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Surah Al-Anbiya ayat 35 mudah-mudahan kalau tidak ayat masih itu. Bapak Ibu yang benar Allah. Hari ini ada orang yang mempersiapkan kematian lahiriah, beli kain kapan katanya persiapan. Ada kan sekarang? Ya Pak, ada ranselnya, ada buku petunjuknya, katanya buat bisa pakai sendiri kali ya. Ada buku petunjuknya, bukan kain kapan coy, bukan. Kain kapan itu kewajiban orang yang hidup. Dalam fikih Syafi'iyah disebutkan kewajiban orang hidup buat orang mati ada 4. Wajib buat yang hidup, bukan yang mati, bukan. Bukan kain kapan yang harus kita siapin. Kain kapan dimakan cacing, biar sehebat apapun. Ya Pak, hari ini orang siap-siapin kuburannya. San Diego, Al-Azhar, paling murah 100 juta, paling mahal 3 miliar kuburan kagak ada. Bukan lahiriah Pak, maaf. Saya bukan mengkritik, bukan memberi saran kepada kita.
Kalau Anda beli kain kafan harganya 2,5 juta, itu kita yang pakai nanti, Pak. Ada nggak orang sekarang saya beli kain kafan, Bapak mau nggak saya beli kain kafan langsung dipakai? Ada nggak? Yang harus kita persiapkan itu bukan kain kafan, Pak. Amal ibadah. Oke? Beli kain kafan 2,5 juta daripada beli kain kafan sedekahin, itu punya kita jadi bawa mati. Ini mau ada yang iklan sampai nangis-nangis, ini loh nanti persiapan tuh. Bukan itu coy. Tapi amal ibadah yang kita persiapkan. Lil mauti musta'idan. Karena kita butuh bekal nanti pada saat nanti. Urusan dunia mah gak bisa jadi bekal, Pak, kalau nggak kita sedekahin dari hati. Maka kata fa'abnaita wa ma'akalta fa'abnaita wa ma'abisa fa'abnaita wa ma'asaddaqta fa'abnaita. Kata Nabi cuma 3. Yang pertama, yang kau makan jadi kotoran, yang kau pakai juga rusak jadi lapuk, yang kau sedekahkan itu dari abadi. Hari ini bukan itu, Pak, yang dipersiapkan. Kuburan bagus-bagus harganya, ada yang tipe single, ada yang double. Dan itu kalau anak ketemu, Pak, tetap aja biar berdampingan, biar bisa ngobrol. Suami istri berdampingan kuburannya. Yang enak itu orang hidup kalau mendatangi kuburannya. Ya, Pak, saya baca di artikel beberapa kuburan-kuburan yang mewah itu sampai 3 miliar, bisa bikin KJMO segala macam. Nah, itu bukan fasilitas buat orang mati, buat orang apa? Buat yang hidup, Pak. Buat kita bukan itu. Hari ini maaf. Kalau ngomong saya terlalu kasar, karena ini harus disampaikan. Kita kadang-kadang melihat orang kalau kuburan ibu bapaknya kagak keurusan, kagak ditembok, kagak diterang-terangin. Bukan itu, Pak, yang diharapkan sama mereka. Anda walaupun tidak pernah datang ke kuburannya, tapi setiap kali sholat Anda bacakan Fatihah, itu yang sampai kepada orang tua. Hari ini kita ini mana anaknya kagak tahu diri, kuburannya beredar, kagak diurusin pajaknya sampai hilang kuburannya, diurusin kagak diurusin kan tetap busuk juga. Yang perlu itu mereka nunggu doa kita, Pak. Kalaupun memang kita berziarah ke kuburan itu sebenarnya manfaatnya buat kita yang hidup, agar kita mengingat bahwa kita besok lusa bisa seperti itu. Ya, Pak? Pak? Bahkan dalam hadis Rasulullah, ziarah itu lebih utama kepada orang hidup daripada orang mati. Kenapa? Berziarah kepada orang hidup, kita bisa minta doa, kita bisa berkomunikasi. Ziarah ke siapa? Orang tua yang masih hidup. Giliran mati aja bisa seling. Selama itu telepon aja kagak, kirim salam juga kagak. Ya, Pak. Kebanyakan orang kan begitu, ini buat terakhir kali. Dan kemarin aja. Giliran udah mau mati, udah semuanya sekarang bikin kuburan yang paling bagus, yang paling mahal. Buat kebaktian kita terhadap orang tua. Bukan itu, bukan. Kebaktian kita adalah lewat doa dan sedekah. Ibu bapak Anda sudah tidak ada, maka kirimkan Fatihah setiap waktu sholat Anda. Insya Allah sampai. Ya, dan itu yang mereka harapkan. Malah itu dikobri dalam Al-Quran ilmu serta dirudawatasi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, setiap orang yang mati masuk ke alam kubur itu seperti orang hanyut dalam air dan mereka menunggu doa saudara-saudaranya yang masih hidup. Mereka menunggu itu artinya apa? Nah, terakhir berkenaan dengan kematian. Saya mau bercerita tentang ucapan Sayyidina Ali. Boleh cerita ya? Boleh? Sampai jam 1 kalau bulan biasanya kita kasih jam 1:15 karena mau makan. Kalau sekarang ada juga yang mau makan kali ya. Di akhir pertemuan kita hari ini, saya ingin bercerita. Suatu saat Sayyidina Ali dengan sahabat-sahabatnya jalan melewati sebuah kuburan. Mantap kuburan. Lalu berhenti sahabat Ali. Sampai di depan kuburan kata sahabat Ali, "Assalamualaikum ya Ahmad Maqabir. Anna buyutakum qad sakana amlaikum wa anna amwalakum qad irtasama auladukum wa anna azwajakum qad tazawwaja ghairukum. Hadza khabaru ma indana fama khabaru ma indakum." Sahabat Ali dengan para sahabatnya ketika ketemu dengan sebuah kuburan dia berhenti.
Saya mengucapkan assalamualaikum ya alam maqabir. Semoga kalian dalam keadaan selamat di alam kubur kalian. Kami ingin menginformasikan, kata sahabat Nabi, sebenarnya itu bukan menginformasikan kepada orang mati, mengingatkan kepada yang hidup, gitu. Apa kata sahabat Nabi? Inna buyutakum persakana ghairukum. Wahai orang-orang yang sudah pada mati, ingatlah rumahmu yang kamu bangun kemarin dengan megah sekarang sudah ditempati orang lain. Normatifnya begitu kan, Pak? Ya Pak, kita punya rumah gedung, begitu kita mati ditinggalin siapa? Ditinggalin sama orang lain, Pak. Kemungkinannya dijual sama keluarganya, sama anak-anak, yang normatif siapa? Orang lain. Ini realita, Pak, realita. Ini nasihat buat kita. Maksudnya, ya kalau mau bikin gedung silakan aja, tapi pikir, bukan cuma gedung itu yang kita siapin, gedung kita yang nanti bakal kita tempati di akhirat. Bikin rumah di dunia megah banget, nyumbang masjid susah banget. Padahal yang bakalan jadi masjid yang jadi rumah kita itu kalau kita bangun masjid. Mana masjid dan fiturnya, Allah baitan fil jannah. Rumah mana ditinggalin, Pak. Lagian juga pada saat hidup ini kita nggak bisa nempatin semua, apalagi kita sudah mulai sepuh. Dulu kita punya idaman, punya rumah 3 tingkat, 3 lantai. Sekarang cukuplah tempat tidur, kamar mandi, ruang makan semeter-semeter. Ya Pak? Nah, semakin tua memang semakin hebat kita. Maaf, bukan berarti menghinakan orang yang sudah sepuh. Dan kita juga kalau dipanjangin umur sama Allah dibalikin semua, Pak. Wa man nu'ammirhu nunakkisu bil khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu nunakkisu bil khalqi. Dan siapa orang yang aku panjangkan umurnya, kata Allah, maka aku kembalikan lagi, aku balikan lagi dalam postur tubuhnya, semua kelakuannya, kemampuan dan kekuatannya. Dulu kita begitu lahir bisa ngapain, Pak? Bisa ngapain? Cuma bisa nangis doang. Iya kan? Habis nangis bisa ngomong, bisa senyum, masih tiduran terus selama beberapa bulan, kemudian 3 bulan 4 bulan berikutnya bisa terkurang, ya mungkin setengah tahun udah bisa duduk, 1 tahun udah bisa mulai merangkak, rentetan, 2 tahun udah bisa jalan lancar, 3 tahun setengah 5 tahun bisa lari. Sekarang dibalikin sama Allah. Kita dulu bisa lari, hari ini cuma bisa jalan aja masuk kosan. Iya kan? Pak, introspeksi buat kita. Jadi orang kalau muda juga jangan sombong, udah mati maka gak kenal muda, gak kenal tua. Ya Pak, bisa lari, kemudian hari ini cuma bisa jalan. Awalnya bisa jalan, sekarang cuma bisa melangkah doang. Nanti lama-lama kita cuma bisa tiduran doang. Nanti lama-lama kita cuma bisa nangis doang. Dibalikin lagi semua. Nangis sudah kalau kita apa kita lakukan. Yang kita punya hari ini pergunakan sebaik-baiknya untuk bekal kita kelak ketika malam mati. Sekali lagi, bukan kain kapan yang kita siapin, bukan kuburannya yang kita siapin, tapi bekal yang bakal dibawa kita ke dalam alam kubur, yaitu amal soleh. Tingkatkan mumpung bulan puasa belum berlalu, karena kita belum tentu ketemu lagi sama Allah yang akan datang. Jangan sia-siakan, mumpung masih ada beberapa hari lagi. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, apalagi ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sekarang informasi secara singkat saja, dalam tafsir Ibnu Abbas Lailatul Qadar, kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya disebutkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Ini hari ke-26, nanti malam ke-27. Siagakan diri kita, mudah-mudahan Lailatul Qadar kita dapat, walaupun tidak sepenuhnya kita dapatkan, tapi kebaikan 1000 tahun, 1000 bulan itu mampir di dalam kehidupan kita. Minimal umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimakan Allah, ini saja dulu, mudah-mudahan manfaat kita semua. Kita harus menggurui. Saya ulang sekali lagi, ciri orang hebat yang pertama, tujuan hidupnya ibadah. Yang kedua, ciri orang hebat adalah dimanapun dia tinggal memberi manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, ciri orang hebat adalah orang lain selalu selamat dari caci makinya, atau dengan kata lain tidak pernah menyakiti orang lain. Yang keempat, selalu tidak pernah iri dengan punya orang lain. Yang kelima, mempersiapkan dirinya untuk
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.